Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Selamat sore. Senang boleh menikmati perjumpaan di sore hari ini dalam satu persekutuan sebagai keluarga Allah untuk terus menikmati kebenarannya untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Bukan hanya yang baik saja, tangnya milona manna. Ini satu ungkapan yang luar biasa dari seorang nabi Tuhan yang luar biasa, yaitu Ayub dalam bacaan kita. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, ini menjadi sumber dari tema kita sepekan ini, sekalipun bahan utama kita hari ini dari kitab Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai ayat 12. Bapak Ibu sama saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, satu hal yang paling saya syukur sebagai orang yang percaya adalah kehadiran kitab Ayub. Ya, kehadiran kitab Ayub. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana cara orang percaya menghadapi sebuah realitas kehidupan sekiranya kitab Ayub ini tidak hadir dalam satu kitab yang disebut kitab orang Kristen yang kita terima sebagai kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena dalam hukum alam pada umumnya, tabur tuai, orang menabur kebaikan akan mendapat kebaikan. Orang jujur akan mendapat kebaikan. Orang benar akan mendapat kebaikan. Lalu bagaimana sekiranya kita melakukan kebaikan tapi tidak terjadi, malah sebaliknya? Dan ini yang kemudian terjadi pada diri Ayub. Dikatakan di pasal 1 ayat 1 bahwa di tanah Uz itu ada seorang yang sangat baik di hadapan Tuhan, dan ini Tuhan yang mengatakannya. Dia kaya, dia baik, setiap minggu dia berkurban untuk anak-anaknya. Jangan-jangan anak-anakku setelah melakukan pesta ada sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan, dan karena itu dia selalu potong lembu, potong kambing domba yang terbaik untuk Tuhan. Ini wujud dari seorang Ayub yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi ternyata di pasal 2 diceritakan bahwa dia mendapatkan sesuatu di luar dari yang seharusnya dia dapatkan sebagai orang yang benar. Ini mulai dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki di bawah. Dikatakan bahwa ketika dia disentuh oleh iblis, Tuhan izinkan untuk iblis mencobai dia, badannya menjadi busuk. Bahkan sampai mengambil beling yang untuk mengkarung-karung. Bisa bayangkan itu beling. Bulo ya, kalau di Toraja itu tajam gitu untuk dipakai menggaruk. Bisa sudah dibayangkan itu bagaimana gatal luar biasa, busuk, sampai ada yang menceritakan bahwa sampai tinggal tulang-tulang Ayub itu sudah kelihatan. Dan ini terbukti ketika dia harus tidur di bawah debu untuk kemudian mengobati rasa sakit, perih dan gatal itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa saya bersyukur dengan Tuhan menghadirkan kitab ini untuk kemudian bagaimana kita terbuka di hadapan Tuhan, melihat realitas kehidupan kita, untuk kemudian bagaimana kita bertahan dan menerima tidak hanya hal yang baik dalam kehidupan kita, tetapi juga bagaimana kita masih bisa mengatakan seperti yang Pak Yan dikatakan tadi malam, bersyukur dengan segala yang kita alami. Bahwa syukur itu, ungkapan syukur itu, rasa syukur itu sebagai bagian bahwa saya dalam relasi yang intim yang kuat dengan Tuhan. Saya dalam tangannya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, mau hidup ada kesulitan, ada hambatan, ada pergumulan, mau hidup menurut dunia lancar-lancar saja, ada berkat dan yang selalu kita pahami sebagai berkat materi itu, ya kita tetap bersyukur. Nah, syukur itu merupakan ungkapan iman yang sangat dalam
kesadaran iman seseorang di hadapan Tuhan bahwa hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Dan ini luar biasa disampaikan oleh Ayub. Saya pribadi bersyukur bahwa Ayub mengajari kita tentang bagaimana posisi kehidupan seorang anak Tuhan dalam menghadapi berbagai bentuk kehidupan. Bisa stres deh seandainya tidak ada kitab Ayub. Bisa kita mengutuki Tuhan seperti istrinya Ayub. Bisa kita manuku-nuku, menggerutu kepada Tuhan. Katanya Tuhan baik, kok saya mendapatkan seperti ini. Katanya Tuhan Maha Kuasa, Maha Melihat, kok saya berdoa seolah tidak didengar. Akan banyak gerutu-gerutu yang keluar ketika kita tidak dibimbing oleh satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa ternyata pergumulan hidup menjadi bagian untuk melihat sejauh mana kedalaman iman kita di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana dengan pemazmur atau Daud dalam bacaan kita yang menjadi pokok atau bahan utama dalam khotbah kita atau ibadah saat ini? Mazmur 26. Ini juga berangkat dari realitas kehidupan seorang anak Tuhan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Daud. Tapi Daud tidak terlepas dari pergumulan hidup. Daud tidak lepas dari masalah kehidupan. Daud tidak lepas dari tekanan kehidupan. Daud tidak lepas dari rasa takut, khawatir, penderitaan. Kenapa ya? Kita tahu benar ya bahwa proses pengangkatan Daud itu menjadi raja ketika dirapi oleh Samuel. Ada seorang raja yang luar biasa, hebat, tidak menerima kenyataan itu. Dan kemudian Daud menjadi sasaran untuk dibunuh, dikejar dari lembah ke lembah, gunung ke gunung, berapa kali hampir mati. Inilah yang kemudian dialami. Bayangkan dia menjadi seorang yang dikejar oleh orang yang besar. Tentu ini hal yang menakutkan. Tapi ada sebuah ungkapan yang luar biasa. Dalam keadaan yang sulit itu, ternyata ada satu cara orang yang percaya ditunjukkan oleh Daud untuk menghadapi beban kehidupan itu, yaitu bernyanyi. Jadi Mazmur 26 ini adalah nyanyian Raja Daud. Daud menghadapi pergumulan dengan cara bernyanyi, menyampaikan seluruh isi hatinya, keberadaannya kepada Tuhan dengan nyanyian. Jadi nyanyian itu menjadi bagian dari refleksi iman kita. Jadi daripada sibuk menyusun strategi untuk melawan musuh, lebih baik pikirkan lagu apa yang saya mau nyanyikan. Tapi benar, coba kalau kita stres dan menyanyi, cari pujian, memuji Tuhan, dengan sendirinya itu akan membuat hati kita luluh dengan sendirinya. Kalau ada dendam, ada geram di hati kita menyanyi nyanyian itu secara tidak sadar membuat kita ada kelegaan di hati. Nah, kita perhatikan syair-syair Raja Daud ini. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Pertama, bahwa Raja Daud mencoba untuk kemudian ada kerinduannya untuk meminta keadilan. Dalam situasi saya ini tidak melakukan apa-apa, saya tidak melakukan kejahatan terhadap Raja Saul. Tapi kenapa dia begitu bencinya kepada saya? Tuhan, Daud tidak kemudian mencoba untuk membalas kepada Saul, tapi justru dia menyanyi dengan memohon keadilan. Biarlah Tuhan yang menunjukkan keadilan kepada saya. Ini luar biasa, sebuah kesadaran diri dari seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yaitu pemazmur atau Daud. Hidup dalam ketulusan dan percaya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Berilah aku keadilan Tuhan, di ayat 1. Lalu pemazmur melanjutkan memohon belas kasihan Tuhan di ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Pertanyaannya adalah, apakah memang Tuhan tidak mengetahui keberadaan
Raja Daud. Ujilah aku Tuhan dan selidikilah batinku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan karena itu tanpa ragu-ragu sebenarnya syair ini mau mengatakan bahwa seorang anak Tuhan yang mau menerima apa adanya dari Tuhan dengan ketulusan, dengan tidak ragu-ragu datang kepada Tuhan memohon keadilan, dan dia mengatakan ini nakua toraya ma seseorang renge, ya, yang tidak paham nanti bertanya ke yang lebih tua. Ma seseorang renge mangatu komba, ya, mangatu komba dalam budaya orang Toraja itu sebelum melakukan segala ritual, baik itu rambu tuka, rambu solo, ada namanya waktu untuk mas seseorang renge, atau biasa dikuah mas seroi tarampak raka, mas seroi, pokoknya segala-galanya dibersihkan. Itu simbol untuk datang kepada Tuhan. Dan manite yang tidak berkenan bagi Tuhan, sehingga acara akan merusak atau mengganggu jalannya acara ke depan. Daud melakukan itu dengan sangat terbuka, datang di hadapan Tuhan dengan ketulusan. Selidikilah aku Tuhan, karena dia tahu bahwa sampai hati terdalam kita, batin kita Tuhan tahu. Dan inilah wujud dari iman yang tidak ragu-ragu dimiliki oleh seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kita bisa bersembunyi dari sahabat kita, kita bisa bersembunyi dari orang-orang di sekitar kita, tapi kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan sampai batin kita yang paling dalam. Karena itu Daud dengan ketulusan, dengan percaya yang luar biasa datang memuji Tuhan. Ini mau buang, lihatlah hatiku, selidikilah aku. Sekali lagi, bukan karena Daud tidak tahu bahwa Tuhan itu tidak tahu tentang hati sehingga harus diselidiki, tapi justru ini menjadi ungkapan yang tulus dari seorang Daud. Selidikilah hatiku Tuhan, sekiranya masih ada hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, maka saya siap untuk kemudian menerima apa yang seharusnya saya harus terima. Ya, baik itu buruk di mata manusia, ya, baik itu baik di mata manusia, saya siap menerima. Ini sebuah ungkapan yang luar biasa, ketulusan yang luar biasa ditunjukkan oleh seorang anak Tuhan. Dan Ayub juga menyatakannya seperti itu. Masakah kita hanya menerima yang baik-baik saja? Lalu kalau yang tidak baik-baik saja, apakah kita harus tidak terima atau mengutuki Tuhan? Dan dalam pernyataan ketulusan seorang nabi Tuhan yaitu Ayub, justru dia menyebut istrinya sebagai perempuan gila. Wah, jadi kalau ada orang yang mengajak kita menerima yang baik-baik saja, dia gila, kata Ayub. Nah, ini pernyataan iman yang sangat dalam. Pemasmur mencoba menjalani hidup yang jujur di ayat 2, dan kemudian menegaskan bahwa ia tidak akan goyah dari imannya. Apapun yang terjadi, seorang anak Tuhan, Raja Daud, tidak akan pernah goyah dari imannya. Di ayat 3 sampai ayat 6. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan selanjutnya diawali dengan mataku tertuju kepada kasih setiamu. Apa yang mau disampaikan dalam ungkapan syair Daud ini? Bahwa pandanganku hanya mengarah kepada Tuhan. Mataku hanya memperhatikan segala tita-titanya. Bahwa kita bisa menerima apa saja terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa meresponnya dengan benar ketika mata kita tidak sekedar sebagai mata fisik kita, tapi juga mata rohani kita. Seluruh keberadaan kita tertuju kepada Tuhan. Seluruh langkah kita, tindakan-tindakan kita awali dengan memandang kebenaran-kebenaran Tuhan. Mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ini selain Paulus mungkin yang kemudian dengan sangat lantang memberi dirinya untuk siap diperiksa oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia berkata bahwa aku akan kembali dengan cara yang sama dan datang sebagai hakim. Kita dicatat bahwa pada akhirnya semua kita akan dihakimi menurut perbuatan kita, baik atau tidak. Jadi Kristus akan datang nanti pada akhirnya untuk kemudian sebagai hakim untuk
melihat kita. Baru dua yang luar biasa untuk kemudian dengan tegas bahwa selidikilah aku Tuhan, inilah aku. Paulus dengan lantang, contohlah aku. Wah, contohlah aku. Ini sebuah pernyataan tentang keteladanan. Saya sendiri misalnya dalam soal ketegasan saya di banyak diskusi saya banyak mengatakan jangan paksa saya untuk tegas karena sepertinya saya adalah orang ekstrovert, bukan orang dominan. Saya tidak bisa tegas dalam situasi tertentu. Nah, itu kelemahan. Tapi dalam hal komitmen, prinsip hidup, prinsip kebenaran, maka kita harus hitam putih. Ya, kalau ya, tidak, kalau tidak. Ya, ini penting bagi kita. Daud dengan tegas itu. Saya tidak akan duduk dengan orang munafik. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, bukan membasuh tangan seperti Pilatus ya, cuci tangan. Ya, cari aman, bukan. Tapi benar-benar bahwa ini sebuah komitmen bahwa matanya tertuju kepada firman Tuhan, matanya tertuju pada kasih setia Tuhan, matanya tertuju melekat pada kebenaran. Maka bagian yang akan mengikutinya adalah komitmen untuk kemudian tidak mengikuti hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran itu. Nah, ini kadang kita masih ragu-ragu ya. Di buku Gerakan Cinta Alkitab itu tentang jalan keselamatan, ada satu ilustrasi di sana tentang seorang yang menyeberang Niagara itu, air terjun itu. Banyak kita berkata bahwa luar biasa, dia hebat, dia bisa menyeberang. Tuhan Yesus itu sangat baik, luar biasa mengasihi kita. Tapi ketika kita ditunjuk untuk kemudian ikut di gerobak itu untuk berjalan menyeberang air terjun Niagara, siapkah kita? Mungkin kita mengatakan, Anda hebat, tapi tidak ada yang bersedia untuk ikut. Banyak orang yang kemudian, anak-anak Tuhan, kemudian mengaminkan bahwa ya Kristus itu jalan keselamatan. Dia adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Tapi seperti saya ulang khotbahnya Pak Yanni tadi malam, siapkah kita untuk kemudian apa yang Yesus katakan? Siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Ini pertanyaan penting bagi kita. Bahwa di saat bibir kita mengaku Yesus luar biasa, Yesus sanggup melakukan apapun, Yesus adalah juru selamat saya, tapi siapkah saya kemudian menanggung resiko untuk menjadi seorang pengikut Yesus? Mengikut Yesus keputusanku. Ada sebuah lagu yang diaransemen oleh seorang penginjil dari Inggris ketika menyaksikan seorang bapak di India ketika menghadapi kematian, diperhadapkan dengan tombak, diperhadapkan dengan semua keluarga yang telah dihabisi. Lalu pada akhirnya sang kepala keluarga, kalau tidak mau meninggalkan Kristus, maka engkau akan bernasib sama. Hari ini juga hidupmu akan selesai. Tapi dia selalu mengatakan, mengikuti Yesus keputusanku, kutaingkan. Dalam ibadah materi terakhir katekisasi tentang setia sampai akhir, ini saya selalu juga sampaikan tentang bagaimana kecintaan kita terhadap Kristus dan juga terhadap Kristus yang sudah menghadirkan gereja Toraja, setia sampai akhir. Saya katakan gereja Toraja itu dibangun dari orang yang mengatakan saya setia sampai akhir mengikut Yesus. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan mati, meninggal atau mati syahid dalam imannya kepada Yesus seiring dengan berdirinya gereja Toraja. Ada beberapa pendeta, ada beberapa guru-guru Injil, ada beberapa orang-orang percaya mula-mula di Toraja harus meninggal di Palopo itu
penyiksaan di bagian rongkong ya. Itu luar biasa, sampai kemudian tanah rongkong disebut sebagai tanah darah para ada bukunya itu, para martir, darah para martir, tanah para martir. Jadi saya kemudian tidak kemudian mengatakan bahwa tidak baik, tidak boleh di mana-mana. Tapi saya hanya sedih ketika kemudian kita seolah-olah meninggalkan gereja Toraja karena ya tidak ada apa-apanya, khotbahnya begitu-begitu saja. Kita banyak ngantuk di sana. Ya, jadi soal ngantuk ini kita yang bisa buat ya, ngantuk atau tidak. Tadi malam juga enak kan? Saya sampai katakan ya, anak-anak muda kita luar biasa, memang harus dikasih kesempatan untuk berkarya. Tadi malam kita menikmatinya dengan enak. Sekiranya sore ini juga ada bandnya, semakin enak. Tapi sekali lagi ini soal kebenaran itu bukan sekedar enak di telinga saja, tapi sejauh mana kita seperti pemazmur, mataku selalu tertuju pada Kristus, pada kebenaran. Sekalipun saya harus menghadapi maut. Sekali lagi gereja Toraja dibangun dari para martir. Ada kebenaran, kita tidak ikut curi-curi domba dan sebagainya. Ada orang pergi, ya silakan. Kita hanya pesankan, ingat ya, jangan tinggalkan komunitas Toraja. Ingat di mana kita lahir, tumbuh besar. Kita harus kemudian berdiri pada sebuah kebenaran. Ini yang ditunjukkan oleh seorang anak Tuhan yang luar biasa, yaitu Raja Daud. Pemazmur atau Raja Daud juga akan terus memuji Tuhan ketika umat Allah berkumpul dalam rumah ibadat di ayat 7 dan 8. Ini juga satu komitmen, jadi tidak sekedar untuk dia menyanyi, tapi dia buktikan dalam kehidupan kesetiaan untuk datang kepada Tuhan. Salah satu gereja yang luar biasa ya di Keramat yang kita senang bernyanyi. Itu juga adalah mudah-mudahan di berangkat dari hati kita bahwa hatiku terpaut kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Juga pujianku, kerinduanku untuk ikut menyanyi itu adalah bagian dari saya, adalah orang yang tetap dalam kebenaran. Ya mari kita lanjutkan. Raja Daud juga rupanya dengan setia datang ke rumah Tuhan, berkumpul mengajak umat Israel. Bahkan ya Sion itu sebagai simbol harga mati bagi orang Israel, untuk kemudian tempat kehadiran Allah, simbol kehadiran Allah. Dan umat tidak ada arti hidupnya kalau dia tidak datang bersekutu, berkumpul di Sion, di bait Allah untuk memuji Tuhan. Dan Daud mengajak itu, mari berkumpul. Bahkan pujiannya, lebih baik satu hari di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Ini luar biasa pertanyaannya. Lebih nelo tu mira sang alor hiyo pananda pohon Tuhan dibanding dengan 1000 sukacita di tempat lain itu tidak sebanding dengan satu hari di pelataran Tuhan, kata Daud. Tapi tentu dengan hati yang sungguh-sungguh memandang Allah. Pujian itu tidak sia-sia. Pujian itu menjadi hal yang luar biasa atau bagian dari iman kita. Bukan kata fals. Saya sendiri sebenarnya kalau nyanyi sendiri fals, tapi dengan banyak orang fals itu tertutupi oleh suara yang lain. Melo manusia. Yang motor di kuat nada-nada fals berganti harmoni. Ya jadi kayak budak-budak ini. Nah, kotor aja pakai nurun-nurun bayala banget tuh bas mamidu kayak. Ya. Jadi mau nurun-nurun bang. Nah, yang penting ada getarannya sedikit, ternyata itu juga menghasilkan pujian yang luar biasa bagi Tuhan. Jadi kalau masih ada kesempatan untuk memuji Tuhan, Raja Daud juga sebagai komitmennya untuk datang kepada Tuhan, bahwa selidiki aku Tuhan. Juga bagian dari itu adalah dia mempersembahkan hidupnya di dalam rumah ibadat setiap saat untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mestinya yang muda-muda ini bertobatlah. Melihat yang opa-opa yang sangat setia untuk memuji Tuhan. Malik kata bebang pada kita tuh mengurang aku. Ya. Jadi mari sebagai orang
yang mau menerima apa adanya dari Tuhan. Orang yang mempercayakan hidupnya dalam Tuhan, saya dalam rangkulan Tuhan. Bagian dari itu adalah berikan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Hati yang gembira itu adalah obat. Hati yang gembira juga itu diluapkan dengan pujian-pujian kepada Tuhan. Daud mengakhiri bahwa sekalipun dalam banyak pergumulan hidup, hidupku tidak akan terpeleset. Aku akan berdiri di tanah yang rata. Ini akhir dari pujiannya. Benar ada pergumulan, benar ada masalah, tapi pada akhirnya aku tidak akan terpeleset dan aku akan berjalan di tanah yang rata. Ini satu ending, ya happy ending ya dari kehidupan orang benar. Ayub juga, anaknya 10 mati, tapi Alkitab bercerita bahwa dia justru diberkati 100 kali lipat dari apa yang dialami oleh sebelumnya, yang hilang dari sebelumnya. Mungkin hari ini saya menderita, kita menderita dari segi pandangan dunia, tapi ingat bahwa kita punya anak-anak keturunan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, anak-anak kita akan selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Nama kita akan selalu dikenang, kehidupan kita akan tercatat dalam setiap pikiran orang. Ya, kalau gajah mati meninggalkan gading, kita akan meninggalkan nama. Ya, kita akan meninggalkan nama. Entah nama itu nama baik atau nama itu nama jelek, semua kita akan meninggalkan nama. Tapi orang yang benar, Daud mengajak kita, seorang anak yang Tuhan, hidupnya tidak akan terpeleset dan berdiri di tempat yang rata, berjalan di tempat rata. Dan inilah janji Tuhan bagi kita. Pada masa-masa yang lampau, Allah berbicara kepada kita lewat nabi-nabinya, dan pada zaman sekarang ini Dia datang sendiri menjumpai kita. Dia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itulah jalan bagi kita. Yohanes berteriak bagi orang-orang yang masih keras hatinya di Sungai Yordan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, persiapkanlah jalan baginya. Jalan itu sudah ada, tanah yang rata itu sudah ada, yaitu Kristus Yesus. Setiap kita disebut sebagai anak Allah di dalam iman kepadanya, di dalam Dia. Pada akhirnya dalam kesetiaan kita kepadanya, pada akhirnya kita akan berjalan dalam tanah yang rata. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati kita, pandangan kita kepadanya. Tetaplah hidup dalam kebenarannya dan terima apa saja yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk dan memproses kita menjadi pribadi yang semakin kuat. Terpujilah nama Tuhan. Amin.